Dan versi yang kedua mengenai hari raya kurban, yaitu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang sangat mulia, sehingga beliau ini dimasukkan kepada nabi-nabi yang terpilih yang dimasukkan kepada ulul azmi, yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ini sebelum ia menjadikan Hajar sebagai istri keduanya, dia terlebih dahulu menikah dengan Siti Sarah, yang mana pada waktu itu sudah bertahun-tahun berumah tangga. Kalau bahasa kitanya sekarang, Allah tidak mengizinkan Siti Sarah untuk mempunyai anak, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam melanjutkan menikahi daripada Siti Hajar. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tidak berapa lama menikah dengan Siti Hajar, maka Allah memberikan keturunan kepada mereka, yakninya Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingga beranjak besarlah Nabi kita Nabiullah Ismail alaihissalam sampai remaja, maka datanglah pula perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya sendiri. Begitu, saudara. Namun namun pada saat itu, kalau mungkin kita bandingkan dengan anak-anak zaman sekarang ini, datang ayahnya tiba-tiba, "Hei Fulan bin Fulan, wahai anakku, besok saya sembelih kamu." Pasti orang-orang seperti kita yang biasa-biasa saja pasti akan menolak kalau ayahnya ingin menyembelihnya. Kenapa saya disembelih ayah? Apa pertanyaannya? Kok saya disembelih? Apa salah saya ya? Apa kekurangan saya ya? Itu pasti pertanyaan timbul dalam hati seorang anak tersebut. Tidak begitu dengan Nabi Ismail alaihissalam. Disampaikan ayahnya Ibrahim alaihissalam, "Ya Ismail, sudah datang perintah kepadaku untuk menyembelihmu." Maka apa yang disampaikan Nabi Ismail alaihissalam? "Laksanakan wahai ayahku apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Itu kalau Nabi Ismail alaihissalam. Bukan seperti kita manusia biasa. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam, bukanlah Nabi Ismail yang disembelih, melainkan Allah gantikan, Allah tukar dengan seekor domba yang besar. Maka sehingga sejarah membuktikan bahwa hari raya Idul Adha ini adalah berasal daripada dua cerita tersebut, yaitu versinya Nabi Adam alaihissalam, yaitu putranya Qabil dan Habil, dan versi kedua adalah daripada Nabiullah Ismail alaihissalam beserta ayahnya Ibrahim alaihissalam. Begitu kira-kira saudara. Masya Allah. Dan itu mungkin kalau kita pikir-pikir ya saudara ya, bagaimana kalau waktu itu tuh benar-benar Ibrahim alaihissalam tuh, Nabi Ibrahim alaihissalam tuh menyembelih putranya gitu. Mungkin kayaknya kita tiap tahun nih kurban manusia, kurban anak ya saudara ya. Tapi Masya Allah, itulah kuasa Allah Ta'ala menggantikannya dengan domba. Masya Allah. Baik, kepada teman-teman mungkin ini apakah ada kelanjutan untuk disampaikannya lagi saudara tentang kurban ini, tentang hari raya ini? Karena besok kita akan merasakan hari raya itu saudara. Iya, betul. Masya Allah. Sudah nggak sabar kita. Ya. Baik, taib saudara-saudari sekalian seiman dan seakidah. Memang hari raya Idul Adha ini adalah hari raya terbesar kedua bagi kita selaku umat Islam. Yang mana pada saat hari raya Idul Adha, orang-orang yang mempunyai ekonomi yang lebih, yang mungkin sudah sanggup untuk melaksanakan kurban, maka lebih dianjurkan, bukan dipersilakan lagi, lebih dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Sebab kalau seseorang berkurban, maka dualah manfaat yang ia dapat. Pertama, manfaat uluhiyah atau tentang kepada ketuhanan. Apa
manfaatnya daripada ketuhanan tentang berkorban ini, seseorang yang berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dan sama-sama kita ketahui, semua daripada hewan kurban kita nanti akan dikurbankan, daripada tanduknya, daripada bulu-bulunya, semua yang terdapat dalam binatang tersebut akan ditimbang nanti di akhirat untuk kita sebagai amal ibadah kita nantinya di akhirat kelak. Amin amin mudah-mudahan. Begitu saudara. Dan versi kedua, seorang yang berkurban sosialnya akan lebih bertambah terhadap masyarakatnya. Dengan dia berkorban, dia bisa berbagi daging hewan kurbannya yang telah dikorbankan tersebut. Yang harusnya daging kurban itu untuk kita, karena kita memiliki rasa untuk sosial yang sangat besar kepada masyarakat, akhirnya kita mengikhlaskan daging yang sudah emang dicatat untuk kita dikasihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan lagi. Iya, begitu. Nah, setelah kita berkorbankan hewan kurban kita tersebut, sehingga yang miskin, yang fakir, siapapun saja, pokoknya yang masih tergolong dalam agama orang yang beragama Islam, pasti akan diberikan daripada daging korban tersebut. Sehingga yang maaf cakap, yang tidak pernah makan daging, mungkin pada hari raya kurban inilah dia akan makan daging. Yang tidak mungkin pernah mencium aroma rendang, maka pada hari raya kurban inilah dia mencium aroma rendang tersebut. Itulah manfaat daripada hari raya kurban ini bagi kita selaku umat manusia yang tinggal pada saat sekarang ini. Tadi saudara sampaikan manfaat yang sangat memang udah luar biasa manfaatnya tuh mungkin saudara dari berkurban itu sendiri. Oh, kalau manfaat kurban ini memang sangat banyak. Tapi satu catatan bagi kita semua, mungkin saudara-saudara sekalian seiman akidah, terutama nanti bagi yang berkorban, berkorbanlah karena lillahi ta'ala, karena niat yang ikhlas, bukan karena ingin dipandang orang, bukan karena ingin dilihat orang. Oh, si fulan berkorban mah pasti banyak uangnya. Jangan seperti itu. Akan tetapi ikhlas dulu kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk kelebihan berkorban tadi seperti yang tadi saya sampaikan juga. Nah, setiap apapun yang terdapat dalam hewan kurban tersebut itu mengandung faedah dan nanti akan ditimbang baik kita selaku amal ibadah di akhirat nantinya. Amin, ya Allah. Sebagaimana sabdanya Nabiullah Muhammad SAW, sembelihlah korban dan senangkanlah hatimu. Sesungguhnya seorang muslim yang menghadapkan hewan-hewan sembelihannya ke kiblat, maka darah hewan itu, tanduknya dan bulunya semuanya merupakan yang akan ditimbang di akhirat kelak nantinya. Begitu kira-kira saudara. Luar biasa ya saudara ya. Itulah teman-teman mungkin yang udah nabung dari tahun kemarin sampai tahun sekarang yang berniat untuk berkurban, itulah manfaatnya sudah disebutkan dan dijelaskan sama saudara saya barusan. Masya Allah, semua apa yang kita niatkan untuk berkurban itu bahwasanya itu akan menjadi suatu amal kita ya, akan kembali kepada kita. Akan kembali kepada kita. Masya Allah, itu sangat luar biasa saudara. Masya Allah. Dan mudah-mudahan bagi yang berkurban tahun ini bisa Allah lipat gandakan pahala kebaikannya kelak untuk bekal dia di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara saudari dimanapun berada, ini barusan kajian materi-materi yang sudah kami berdua sampaikan. Memang mungkin materinya sangat-sangat cukup singkat ya saudara ya, tapi apalah, inilah mudah-mudahan ada manfaatnya mungkin. Dan bagi saudara-saudari pun yang mempunyai potensi untuk bisa menyebarkan kebaikan, dipersilakan juga mungkin saudara ya. Kapan saudara-saudari mau menyebarkan kebaikan melalui media sosial, kalau tidak dimulai dari sekarang, sedikit tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat gitu kan. Tapi saudara, apa nih untuk besok nih kira-kira untuk kita menyambut hari raya kurban selain kita untuk bertakbir kepada Allah kan? Nanti malam nih kita sudah mulai bertakbir, masya Allah. Bagaimana menurut pandangan saudara tentang mereka ya tidak terbesit merayakan hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri, khususnya Idul Adha karena besok kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Itu bagaimana gitu menurut pandangan saudara seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman saudara. Oke, baik. Mungkin kalau bagi saya jawabannya simpel sekali.
bagaimana pandangan saya melihat orang-orang yang kurang ikut kesertaannya ataupun kurang berbahagia dalam menyambut hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Yang pertama bagi saya, iman ini kan kadang menurun kadang naik, bertambah dan berkurang tuh. Jadi seperti kalau dia tidak bergembira menyambut hari raya, kalau seperti di hari raya Idul Fitri berarti puasanya bermasalah. Kalau dia nggak bahagia juga menyambut hari raya Idul Adha, berarti orang-orang yang dibikin bisa dipertanyakan apakah dari segi keagamaannya ataupun segi kejiwaannya, begitu kira-kira. Maupun segi keimanannya mungkin Ya, atau kejiwaannya juga. Soalnya kalau yang namanya hari raya, nampaknya kalau orang-orang yang ada di sekitar kita bahagia selalu kalau datang hari raya. Ya, Bisa kumpul sama keluarga. Kalau saat sekarang ini bisa buat sate ramai-ramai, rendang dan lain sebagainya. walaupun sekarang kondisi yang seperti sekarang. Nah, walaupun kalau kondisi sekarang ini kita sedang berada di pandemi corona, berarti kita menyesuaikan dengan putusan pemerintah nanti bagaimana untuk melaksanakan sholat idnya, untuk beramai-ramai bagaimana, kita harus mendengarkan juga aturan yang telah diberikan pemerintah begitu. Tapi itu semua tidak menghalangi kita untuk menyambut kebahagiaan Iya pastinya. hari raya Idul Adha itu. Iya pastinya. Jangan gara-gara pandemi corona ini kita patah semangat tidak bergembira dalam merayakan hari raya Idul Adha ini. Tidak. Kita harus selalu bersemangat apapun situasi kondisinya. Kalau menyambut hari raya besar kita harus bersemangat. Jangan kalah saing dengan agama-agama lain. Kita harus lebih semangat. Begitu kira-kira saudara. Itulah teman-teman bincang-bincang kami berdua tentang hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Mungkin sekian bincang-bincang yang kita itukan kepada teman-teman saudara ya. Oke, Atau mungkin masih ada ingin disampaikannya lagi untuk motivasi kepada teman-teman semua. mungkin dari saya pribadi sebelum kami mengakhiri acara kita ini, yang pertama kita mengambil kesimpulan dulu daripada hari raya Kurban ini ataupun hari raya Idul Adha ini. Yang pertama kesimpulan yang kita ambil bahwasanya hari raya Idul Adha ini adalah datangnya hanya satu kali dalam setahun. Makanya selagi kita masih Allah kasih kesempatan untuk merayakan hari raya Idul Adha ini, maka bergembiralah, sambutlah ia dengan senang hati, dengan keceriaan dan lain sebagainya. Dan bagi kita yang Allah beri kesempatan untuk melaksanakan kurban pada tahun ini, maka berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang ikhlas, jangan hanya karena ingin dipandang orang, dilihat orang, ataupun dalam bahasa kita ingin ria gitu. Kita harus ikhlas dalam menyambut kita harus ikhlas dalam merayakan hari raya Idul Adha ini, termasuk kita nanti yang Allah berikan kesempatan untuk berkurban. Dan dalam tadi yang kita sampaikan bahwasanya sejarah datangnya Idul Adha ini adalah daripada kisahnya Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu putranya Qabil dan Habil, dan sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail alaihissalam. Itu sejarah asal muasalnya dari para hari raya Idul Adha ini. Artinya hari raya ini adalah hari besar kita, hari raya besar agama Islam yang tidak akan terulang lagi kalau Allah tidak kasih kesempatan di tahun selanjutnya. Maka bergembira, bersukaria Untuk menyambutnya begitu kira-kira saudara. Masya Allah. Sebab kalau kita kita hajatkan tahun ini nggak usah dulu ceria-ceria, nggak usah dulu terlalu memeriahkan hari raya ini. Sebab nanti tahun depan kan belum pasti Allah kasih kesempatan untuk kita. Yang namanya ajal mah kita tidak tahu kapan, di mana dan apanya tempat kita nanti meninggal, kita tidak tahu. Saya masih sehat, banyak yang sehat meninggal dunia. Itu kira-kira saudara. Makanya pesan saya pribadi, bergembiralah walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi corona ini dalam menyambut hari raya Idul Adha ini. Begitu kira-kira saudara. Masya Allah. Itulah teman-teman, saudaraku, dimanapun kalian berada, bincang-bincang kami mungkin
cukup singkat tapi insya Allah bermanfaat bagi saudara teman-temanku dimanapun berada. Dan motivasi lainnya pada kesempatan hari ini, sebelum kita melaksanakan, insya Allah besok kita akan melaksanakan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, maka kita bergembiralah untuk menyambutnya. Dan sebelum itu melaksanakan hari raya kurban, kita sudah melaksanakan puasa pada 1 Zulhijjah sampai sekarang hari ini insya Allah puasa Arafah kita, dan mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-temanku yang tahun ini berkurban, insya Allah mudah-mudahan kurban teman-teman semua menjadi amal ibadah dan menjadi bekal kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian bincang-bincang dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami hanya manusia yang biasa, tak luput dari salah. Ihdinas siratal mustaqim. Undur man qala wa la tandur man qala. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin sekali lagi jangan lupa, apabila saudara ingin mengikuti konten-konten dari Study Payakumbuh ini, jangan lupa di like, komen, subscribe sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan bantuan subscribe dari saudara-saudari kita di sini, khususnya Study Payakumbuh ini, semangat untuk membuat konten-konten yang memotivasi kepada semuanya, baik untuk saudara-saudari maupun untuk kita pribadi di sini. Akhir kalam, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.